Pemirsa, utang luar negeri Indonesia pada Januari 2022 menurun dari 415,3 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2021 menjadi sebesar 413,6 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 2022. Hal itu dilaporkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, posisi utang luar negeri atau ULN Januari 2022 tersebut terkontraksi 1,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4%. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, menyampaikan penurunan terjadi baik pada posisi ULN sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral maupun sektor swasta. Adapun ULN pemerintah pada Januari 2022 turun dari 200,2 miliar dolar AS pada Desember 2021 menjadi 199,3 miliar dolar AS. Tren penurunan tersebut sudah dimulai sejak September 2021. Hal ini menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 5,4%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 3% pada Desember 2021 yang terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara atau SBN yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar AS. Dari sisi pinjaman, secara neto penurunan terjadi pada pinjaman bilateral, seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Dengan demikian, Erwin menyebutkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan pada Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif, serta diupayakan turut mendukung penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakupi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,5% dari total ULN pemerintah. Sektor jasa pendidikan 16,5% dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1%. Maka dari itu, ia menuturkan posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Bank Sentral menilai struktur ULN di Indonesia tetap sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, serta tetap terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang tetap terjaga di kisaran 34,1%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 35%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, yang ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2% dari total ULN. Bali Pos melaporkan.